kita masuk ke materi berikutnya terkait tentang hubungan kekekalan momentum. Di sini ada dua buah benda bermassa 1 dan massa 2 bergerak searah dengan kecepatan 1 dan kecepatan kedua. Ini posisi pada saat sebelum terjadinya tumbukan. Nah, pada saat sudah terjadi tumbukan ya, itu maka akan terjadi yang namanya gaya aksi dan reaksi. Sehingga terjadi yang namanya impuls ya, nanti kita dapat persamaannya ya. Nah, ini untuk gambaran ketika sesudahnya terjadi ketumbukan ya, maka ada V1 ini itu adalah V1 absen, lalu V kecepatan keduanya adalah kecepatan 2 absen setelah terjadinya tumbukan. Oke, kita masuk ke persamaannya ya. Ya, sesuai dengan persamaannya ya. Tadi terjadinya namanya gaya aksi dan reaksi, sehingga terjadi yang namanya nanti impuls ya. Dapat kita peroleh persamaan ya. Rumus impuls itu adalah ya, karena tadi ada dua buah benda, massa 1 dan massa 2, kita ini impuls yang pertama dan ini impuls yang kedua. Rumus dari impuls itu tadi apa? Gaya ya, gaya dikali perubahan waktunya ya, gaya dikali selang waktunya ya. Berarti F kali delta T1 sama dengan F kali delta T kedua ya. Atau ini dari ini kita peroleh yang namanya momentum kedua, dan ini momentum pertama ya, momentum pertama, dan ini momentum kedua ya. Minus. Nah, di sini ya, Miss, kenapa harus ada minus? Karena dia kan sudah terjadinya tumbukan dia, makanya minus dia kan arahnya ini ha. Makanya nilainya adalah minus ya. Ini bisa dilupa ngasih minusnya ya. Ini. Jadi kita peroleh persamaan ya. P2 absen dikurang P2 sama dengan ya minus P1 absen dikurang P1. Oke. Jadi rumus dari momentum itu apa? Massa kali kecepatan. Jadi kita peroleh ya, buka kurung ya. Massa V2 ya, massa V ini massa 2, V2 absen ya, absen dikurang massa 2 dikali V2 sama dengan ya, dikurang ya, massa 1 kali V1 absen dikurang massa 2 dikali V2. Oke ya, dapat. Lanjut untuk rumus berikutnya ya, massa 2 kali V2 absen dikurang massa 2 kali V2 sama dengan ya minus M1 kali V1 absen. Ini kita kalikan ke dalam ya, jadinya positif ya, ditambah jadinya ya massa 2 kali V2 ya. Jadi kita perolehlah nanti hasil akhir persamaannya ya. Massa kita samakan ya, massa satunya dengan kecepatan satunya dengan massa 1 dikali kecepatan 1 absennya. Kita pindahkan ke sini, jadi massa 1 kali V1 ditambah massa 2 kali V2 ya. Ini sebelum terjadinya tumbukan, lalu ini sudah terjadinya tumbukan. Massa 2 kali V2 absen ya. Nah, inilah persamaan akhirnya ya. Sejauh ini paham ya, Ibu ulang ya. Ya. Rumus dari ini ya. Ini kan tadi kan momentum. Massa 2 dikali kecepatan 2 absen dikurang massa 2 dikali V2 ya, sama dengan minus ya, massa 1 kali V1 absen dikurang massa 2 dikali V2 ya. Ini turunkan, ini kita masukkan ke dalam, makanya jadi nilainya positif. Nah, ini sebelum tumbukan kita pindahkan ke ruas ini, maka ini yang sesudah tumbukan. Berarti massa 1 kali V1 ditambah massa 2 kali V2 sama dengan massa 1 kali V1 absen ditambah massa 2 kali V2 absen. Inilah dapat rumusnya ya. Nah, gimana dengan massa 1 kali V1 ditambah massa 2 kali V2, ini adalah jumlah momentum sebelum tumbukan ya. Massa 1 kali V1 absen ditambah massa 2 kali V2 absen itu adalah jumlah momentum sesudah tumbukan. Itulah hubungan dari hukum kekekalan momentum ya. Kita masuk ke contoh peristiwa ya. Kita masuk ke bagian tentang contoh peristiwa yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum kekekalan momentum ya. Yang pertama itu pada peristiwa bergeraknya senapan ke belakang saat peluru meledak ya. Misalkan ini adalah gambar sebuah senapan ya. Ini adalah kecepatan senapan ya.
dan ini adalah kecepatan dari peluru. Dimana catatannya Vs ini adalah sama dengan 0 dan Vp itu adalah sama dengan 0. Artinya kecepatan peluru ya nilainya adalah 0 dan senapan itu adalah kecepatan senapan pada mula-mula itu adalah 0 nilainya ya. Jadi diperolehlah persamaan ya. Persamaannya menjadi ya MP kali Vp. Artinya massa peluru dikali kecepatan peluru ditambah massa dari senapan ya dikali kecepatan senapan sama dengan ya massa peluru dikali kecepatan peluru absen. Artinya sesudah dia terjadi titik kekekalan momentumnya dia ya. Nah, ini ditambah massa dari senapan dikali kecepatan senapan absen ya. Ini adalah titik kekekalan momentum ya. Titik kekekalan momentum. Ya. Jadi nilainya ini adalah 0 ya karena kecepatan peluru itu adalah nilai 0, ini 0 ya. Massa peluru dikali kecepatan dari senapan itu adalah 0, ini juga 0. Kita peroleh menjadi MP kali Vp absen ditambah MS kali Vs absen ya. Maka diperoleh Vs absen sama dengan ya minus ya MP dikali Vp absen di per MS ya. Dapat kita peroleh balasannya ya. Tanda negatif ini adalah menyatakan arah senapan yang berlawanan dengan arah peluru ya, dengan catatan ya WP itu adalah ini ya keterangan WP absen itu adalah kecepatan peluru saat meledak dengan satuan meter per sekon, dan Vs absen itu adalah kecepatan senapan saat peluru meledak ya, satuan nilai meter per sekon. MP ini adalah massa peluru dan ini adalah massa senapan. Nah, bagian yang kedua kita masuk ke bagian tumbukan ya. Tumbukan itu terbagi menjadi 3 dia ya. Nanti ada namanya tumbukan lenting sempurna ya. Lanjutnya tumbukan lenting sebagian. Lalu yang ketiga ada tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, untuk soalnya nanti contoh soalnya bahkan share supaya lebih paham lagi.